Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dengar katanya nyogok juga sih dia. Pagi, Pak. Pagi. Ahok, pagi, Pak. Sari Pak, Egypt. Basuki. Banyak paparazi ya. Banyak paparazi ya, Pak. Banyak penggemar gelap ini. Tolong beri jalan, jangan. Silahkan di tempat duduk yang sudah disediakan. Silahkan. Silakan untuk Bapak Ibu tamu undangan. Ya. Rekan-rekan media juga boleh ambil. Naik nonton balik lagi. Bangun tidur tiba-tiba sakit. Untuk tamu-tamu undangan dan Bapak Ibu rekan-rekan kasih bintang 7 boleh. Dapat nonton. Dapat kayak nonton itu. Tidak tahu apa yang terjadi. Lanjutkan lagi. Dari sekarang kita coba melakukan penanaman di rumah tanaman herbal. Ini akan menjadi langkah awal kita juga ya, Jul ya. Oleh karena itu. Selamat pagi, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi kepada Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Krisdianto beserta jajarannya. Selamat pagi kepada Bapak Kapolres Jakarta Timur, Bapak Mulyadi Kahani beserta jajarannya. Kemudian selamat pagi juga kepada Bapak Dandim Jakarta Timur, Bapak Dwi Cahyo beserta jajarannya. Kemudian pimpinan PT JIP Bapak Sontam beserta jajarannya. Kemudian pimpinan PT Pulmat Jaya Bapak Hamdan beserta jajarannya. CEO kami Ibu Irawati Setiadari beserta jajaran direksi. Perkenalkanlah saya akan memaparkan mengenai hasil kami di 4 lokasi dan program kami ke depannya dari tidak hanya cukup hanya di tingkat kelurahan, tetapi kita akan gulirkan bisa sampai di tingkat RW RT. Dengan adanya Taman Herbal Bejo ini, yang pertama dan yang penting adalah memberikan di Indonesia, di mana khasiatnya sudah teruji ya oleh leluhur kita, antara lain bintang 7 masuk angin atau si bejo, kemudian juga ada nitros produk kami, dan produk-produk baru nanti kami yang inovasi produk-produk kami juga mengarah ke produk yang herbal.
pabrik kami Bintang 7 Pulau Mas di Jalan Ayani, ini seluas 210 meter persegi. Kemudian yang kedua, itu di kawasan industri jeep, ya di depan kami ini, seluas 300 meter persegi. Kemudian kita juga bangun juga di Jalan Tener, depan SMA 21, seluas 70 meter persegi. Jadi, ini adalah merupakan ikon dari Bintang 7, karena ini berada di kelurahan. Harapan kita nanti bisa kita gulirkan menjadi berkembang biak, menjadi beranak cucu, menjadi taman herbal bejo di tiap-tiap RW. Ada 3 yang penting di sini. Yang pertama bahwa Bintang 7 saat ini itu belum melakukan penarikan dan pengolahan sampah-sampah yang digunakan oleh masyarakat user akhir atau konsumen yang mengkonsumsi produk Bintang 7. Dan ini sebenarnya peraturannya sudah ada Undang-Undang 18 tahun 2008 maupun peraturan pemerintahnya tentang pengelolaan sampah. Sehingga kita berniat untuk melakukan penarikan dan pengelolaan. Kemudian BPLD tingkat pusat maupun daerah. Kita ingin proper kami semakin compliance bahkan kami. Kemudian yang ketiga, program balik kemasan ini di poin ke-9 ada faktor kelestarian lingkungan atau penghijauan. Jadi 3 hal ini tapi ini berjalan sustain sehingga dapat menggulirkan taman herbal bejo berikutnya di tiap-tiap RW. Kemudian tak lepas dari saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Camat Pulau Gadung, Pak Teguh, juga Bapak Camat Cakung, Bapak Lurah Ade beserta jajaran, Bapak Lurah Jatinegara beserta jajarannya, dan Bapak Lurah yang lain atas terbangunnya 4 lokasi taman tersebut, atas support dari beliau-beliau ini, sehingga kita bisa membangun 4 taman herbal bejo. Dan tak lupa terakhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa ini benar-benar meridhoi atau merestui apa sesuatu yang baik ini demi menciptakan lingkungan Jakarta yang lebih hijau. Demikian, terima kasih dari saya. Salam Jakarta Hijau. Terima kasih. Taman-taman yang berada di wilayah Kelurahan Kayu Putih. Yang terhormat Pak Wagub, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Wali Kota, Pak Krisdianto, para pimpinan dari PT JIP. Selamat pagi, selamat datang di Bintang 7. Jadi mungkin pada zaman modern ini, zamannya Facebook dan Twitter, kita kadang-kadang kepingin segala sesuatunya serba instan, lupa bahwa sebenarnya ada proses. Nah, dengan acara penanaman taman herbal ini, maka Bintang 7 ingin mengembalikan lagi, mengingatkan kita bahwa memang apalagi dalam proses penyembuhan badan memang diperlukan suatu proses, ya, nggak bisa semuanya serba instan. Memang tanaman herbal ini memang beda cara pengobatannya. Dengan waktu itu saya ketemu Pak Wali Kota di pabrik onkologi, pabrik untuk cancer. Jadi memang beda caranya, dan saya harapkan bahwa dari tanaman herbal ini kita juga akan mengajak warga masyarakat setempat untuk berpartisipasi dan belajar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para camat dan lurah dari Pulau Gadung dan dari Cakung yang ikut turut mendukung dalam usaha ini, dan juga dari teman-teman di Bintang 7 yang sudah mempersiapkan acara hari ini dan di keempat tempat itu. Maka kedepannya kayaknya Pak Agus tadi akan banyak sekali tugas-tugasnya, ya, yang menanti untuk RT dan RW yang lain. Jadi terutama penyembuhan di dalam tubuh, ya, memang membutuhkan waktu, dan tanaman herbal ini yang kita sudah pakai di lebih hijau di antara hutan belantara gedung-gedung, ya, gedung. Dan saya ucapkan pada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk datang ke sini, mudah-mudahan taman herbal ini menjadi
inisiasi dan dapat dipelihara dengan baik bersama dengan masyarakat setempat. Terima kasih dan juga sukses untuk kita semua. Selamat berhari Minggu. Teruskan kepada 14 orang. Silakan Bapak Ibu kita memberikan aplaus sebagai serah terima Dropbox. Terima kasih Cahaya Purnama. Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Camat, Bapak Lurah yang hadir, dari Pak Kapolsek, yang saya hormati CEO dari Karbe Group, Ibu Irawati, dan Presidir dari Bintang 7, dan jajarannya seluruh karyawan yang hadir, undangan yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kita ucap syukur respon yang begitu cepat dari Karbe Pharma Group, karena ini yang diharapkan dari Pak Gubernur. Kami menginginkan itu bukan hanya ada aman, tapi kami mulai mau menarik diri dari biaya-biaya pembuatan dan perawatan taman sebetulnya. Karena selama ini kami selalu bisa membuat taman, tapi habis itu hancur. Malah taman kami itu didudukin gerobak, parkir, lama-lama dikonblokin orang, jadi parkir mobil, parkir itu jadi warung. Itu yang terjadi. Lama-lama tanah itu di BPKD asetnya hilang, atau ada oknum lurah camat yang nakal, keluarin PM1, jual beli, main dengan oknum BPN, jadilah sertifikat. Lalu DKI kehilangan lahan itu. Ini yang terjadi di DKI sebetulnya. Jangankan lahan yang kecil-kecil, yang gede-gede aja bisa hilang, yang sehektar 2 hektar bisa hilang. Apalagi kalau cuma bilang taman yang 60, 100 meter, 200 meter. Belum lagi di DKI ini banyak sekali fasum-fasos yang harus menjadi kewajiban pengembang, itu tidak diserahkan. Malah dijual dari oknum-oknum pengembang itu, PT udah bubaran, dijual ke orang, orang bisa buat sertifikat, jadi sekolah, mungkin jadi rumah ibadah, jadi yayasan-yayasan. Begitu dia mau nyambung, ditolak. Baru dia panik, kenapa ditolak? Ini kan fasum-fasos kami, tapi kami beli loh dari pengembang itu katanya. Nah inilah Jakarta, di mana setiap jengkal tanah, ini kalau Bapak Ibu punya 2x2 meternya bisa kaya tuh, buat orang kencing aja kaya tuh, sewain. Kayak datang 2000. Atau ya, asal ada tato sedikit, badan push up lah, 20 kali lah sehari gitu. Agak gede sedikit, maju, mundur, stop, 3 jam 100.000 dapat itu. Itu sama, ngetem oknum di sub juga sama. Kenapa angkot-angkot pada ngetem? Setiap mobil ada jatahnya. Saya tanya 15.000 Pak, bayar Pak, buat nyetop itu Pak. Ngetem semua. Oknum polisi juga ada, malam-malam cari kenapa? Ada Polantas juga ngambil storage juga. Jadi inilah Jakarta. Jakarta yang memang modern tapi sangat kacau, tidak tertata rapi. Kadang-kadang saya mulai berpikir orang-orang tua dulu tuh jadi kejem ngomongnya, tau nggak? Mendingan dijajah Belanda katanya. Itu saya dengar waktu kecil, saya marah sekali dengan kalimat itu. Tapi setelah saya dengar penjelasan dia waktu itu, saya jadi ngerti. Belanda katanya kalau kena malaria, langsung dokternya itu datang ke lokasi, langsung pasukannya serbu, semua tempat itu dibersihkan, semua genangan air disemprot semua, dan orangnya langsung dirawat di rumah sakit. Pas zamannya kita, ini cerita dulu, sebelum saya jadi bupati di kampung saya. Zaman ini katanya, begitu malaria, kagak ada yang nyemprot, mau ke rumah sakit aja mesti bayar, ambulan mesti bayar. Ini negara apa katanya, mending titip sama Belanda aja katanya. Tapi saya mulai berpikir, baik waktu jadi bupati, yang pertama saya lakukan ya jaminan kesehatan pendidikan. Sakit. Nah ini sudah butuh kepekaan. Nah salah satu yang ingin kita lakukan, ya obat ini. Saya termasuk orang yang ya agak fanatik soal herbal. Saya kalau makan obat itu rasanya itu panas dalamnya. Saya habis operasi mesti makan obat terus.
bibir pun pecah. Saya itu masalah kalau makan obat-obatan itu pasti masalah saya. Kurang minum masalah. Makanya saya lebih suka yang akar-akar direbus apa, saya lebih model begitu. Tapi kalau tante saya udah cap 16 bintang 7 udah kontak mati ini. Nah, saya tanya bisik-bisik. Di Belitung penjualan pasti top ya Pak. Sampai sekarang Belitung luar biasa penjualan bintang 7 nomor 16. Itu tiap hari mesti diminum. Wah, saya nggak tahu ini ada salah promosi atau terlalu pinter promosi ini. Tapi betul-betul kok nggak pusing kepala, kata tante saya. Tapi tiap hari mesti minum itu. Tapi sampai sekarang sehat bugar itu. Suaminya 7 bulan masih sehat itu. Nah, saya nggak promosi ya, sehat kan macam-macam, ada makan ikan, ada cukup tidur, macam-macam gitu ya. Ya, jadi sehatnya mesti dipelajari. Sama kayak kakek nenek saya, pusing juga minum obat itu kan. Umurnya sekarang 89, masih sehat bugar. Bugar banget. Kemarin baru merayakan pernikahan ke-70. Sama ya nenek saya, masih dua-dua sama umurnya. Lalu orang tanya, apa makan banyak produk bintang 7 atau makan roti atau terlalu banyak makan daging panggang? Harus diikuti. Ternyata saya bilang ada satu yang kalian nggak bisa ikuti zaman sekarang. Apa katanya? Dari menikah sampai sekarang 70 tahun menikah tidak pernah pisah ranjang. Nah, tahan nggak kamu? Ini yang susah saya bilang. Jadi harus ikutin. Nah, saya cerita ini, saya sangat senang dengan ini. Karena kita pengen mendorong orang itu hemat. Jadi tujuan dari Pak Gubernur dan saya itu bagaimana membuat kepala, otak ini, perut, dan dompet warga penuh. Jadi kalau orang sakit, dia udah mengerti cara hidup sehat seperti ini, otomatis gaya hidupnya juga berubah sebetulnya. Orang yang sudah mengerti tentang tanaman yang sehat, itu pasti otomatis kok. Saya otomatis nggak ngerokok, otomatis saja. Teman saya ngelek gitu kan di kuliah, kita bisa bawa satu tas, ya tetap aja kok enggak. Nah, waktu saya kerja juga gitu, dibilangin, diledek-ledekin, nggak ngerokok itu banci, macam-macam lah, digituin orang kan. Kalau saya sih jawabnya gampang aja, kalau jawab gitu. Itu calon menantu lu yang cantik kirim ke rumah aja, gue jamin nggak ngerokok juga nggak banci gitu kan. Ya kekir ya kan, tapi ini maksud saya tuh masyarakat kita bisa digituin orang supaya kita jadi jatuh. Nah sekarang juga sama juga herbal. Kita kadang-kadang otak kita seolah-olah mesti produk luar negeri baru bagus gitu loh. Padahal dari nenek moyang kita tuh ngajarinnya bagus banget. Nah hanya saya juga tidak berharap ibu PKK seperti ibu PKK zaman ibu saya dulu. Begitu ada perlombaan toga tadi, tanaman di rumah saya yang dicabutin, dipinjem, dipagerin bagus. Begitu panitianya pergi, jadi lalang, bubaran itu. Sering seperti itu. Nah ini masih ada dari masyarakat. Jadi kami harap kerjasama ini diteruskan, terutama soal pembinaan, pelatihan. Hanya saya mengkritik, papannya harus dibuka ini. Papannya itu udah kayak billboard, itu merusak taman. Ini mohon maaf ini. Jadi kalau udah ditulisin ini udah bagus banget ya kan, buah naga, masuk angin, bintang 7, ini bagus. Ini masih secara estetika oke. Tapi udah bikin papan setinggi gini lebar, taman begitu kecil tutupin, itu udah jelek. Coba diperhatikan ya, ini bukan buat iklan. Jadi saya kira bintang 7 membuat taman, orang tahu dari bintang 7 cukup, nggak perlu pasang billboard iklan deh. Kita tuh, perda kita melarang ada iklan di taman sebetulnya. Tapi untuk tulisan seperti ini kita masih tolerir. Tapi kalau kita pasang billboard itu jelek banget itu. Jelek banget di depan lagi. Kalau di belakang dinding masih oke, ini nutupin. Jadi orang jalan kan nutupin tanaman. Jadi saya bilang kalau tidak keberatan itu dibuka. Kurang bagus banget, saya betul lihat di situ langsung saya pikir, aduh ini jelek banget ya. Di TV yang satu ini langsung dimatiin lagi TV-nya. Langsung gangguan dia tahu diri dia. Nah kita juga minta Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah, ada Bu Camat, cari di kampung lahan-lahan rumah-rumah orang yang mau dijual. Nah kita beli, tapi jangan yang bisa masuk mobil. Nanti jadi tempat parkir mobil, justru yang di paling pojok, di tengah, yang di gang, kita beli,
kita buat taman. Mudah-mudahan Bintang 7 mau melatih lagi. Jadi setiap kampung itu ada taman herbal. Ini yang penting. Karena ngelatih orangnya itu kan. Jadi kalau Bintang 7 nggak bisa latih terlalu banyak, kita titipkan ke lurah camat, ke ibu PKK. Nah, saya juga udah minta kepada dinas olahraga. Nah, saya harap juga wali kota, camat, dan lurah cari juga tanah-tanah rumah yang mau dijual. Kita ubah menjadi lapangan badminton atau voli atau basket ya, atau futsal. Kita beli aja, sehingga anak-anak itu tadi saya perhatikan di gelanggang olahraga kita sudah tidak ada lagi orang berani masuk. Yang ke situ tuh pakai mobil mewah semua udah. Anak kampung itu nggak sanggup kalau mesti urunan sewa. Nanti biar mereka hanya umpimpa saja, tentukan siapa hari ini olahraga di sini. Nah, kalau setiap RW kita punya taman herbal, itu yang 300 meter atau 400 meter, ada tempat olahraga yang 400-500 meter, ini akan berubah. Masyarakat akan berubah, Jakarta juga akan berubah. Berapa duit? Kalau kita katakanlah misalnya, ya 5 juta misalnya di kampung semeter gitu ya. Kalau 400 meter kan 2 miliar. Kalau kita kira-kira setengah dari RW kita itu butuh 1.500, RW di tempat saya kan nggak butuh, ada fasos-fasos, ada tamannya. 3 triliun. Kalau ditambah dengan buat olahraga, saya kira kira-kira 6-7 triliun selesai seluruh DKI. Kita bisa beli. Ya, kita jangan beli sekaligus, bertahap kan. Kita kalau 2 triliun saja selesai. Dengan mendapatkan pajak-pajak hotel hiburan, ini akan selesai. Ya, sekali lagi kami terima kasih pada RB Pharma Group. Udah banyak sekali tuh di Ancol bikin yang kelautan, banyak sekali. Kami senangnya yang bersifat pendidikan dan berkesinambungan. Ini yang kita butuhkan. Kalau nggak berkesinambungan, nggak usah lah, capek kita. Kemarin juga saya baru ketemu ada dari berapa perusahaan ya, ada dari Sosro, ada dari Coca-Cola. Nah, kita katakan juga termasuk dari Milo, dari Nestle, termasuk dari Atmajaya. Kami ingin setiap yang dibentuk masyarakat harus ada pelatihan pendampingan. Nah, pemerintah tidak boleh menghabiskan uang lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami sudah menghimbau seluruh perusahaan, ada taman manapun yang kosong, yang Anda suka, Anda ambil alih saja. Anda bangun, Anda rawat. Misalnya seperti lapangan banteng. Kalau saya lihat anggarannya untuk mengupgrade-nya itu butuh 5 miliar. Ngerawatnya setahun, jaga macam-macam bisa 5 miliar lagi. Siapa berani ke lapangan banteng malam-malam? Nah, lebih baik minta Hotel Borobudur, dia yang rawat, dia yang bangun. Bila perlu aspal antara Borobudur Hotel dan lapangan banteng dibuat batu saja, batu granit saja. Nah, asal seluruh penduduk DKI atau siapapun tetap boleh menikmati lapangan banteng. Mereka punya kewajiban membuat banteng aman, terang, nyaman 24 jam. Dia dapat untung untuk penghuni hotel, kita dapat untung ada yang ngerawat tanpa keluar duit. Nah, ini yang mau kita lakukan di semua taman, termasuk Bank Mandiri semua. Semanggi sudah Toyota ambil. Mereka rawat 3 tahun. Mereka mau memberikan pada saya dump truk, truk tangki untuk ngerawat. Cuma jangan. Datang ke saya bisa-bisa bannya hilang dalam 6 bulan, nggak jelas saya bilang. Lebih baik truk ini tetap Anda yang pegang, Anda yang rawat. Setelah 3 tahun, kalau Anda tidak mau merawat lagi, saya akan tawarkan kepada orang lain. Kalau tidak ada yang mau, minimal saya sudah punya biaya perawatan. Jumlah pegawai yang ngerawat berapa orang saya sudah punya. Kan pernah gaji kan? Nah, saya bisa tinggal mengambil itu, diteruskan menjadi pegawai lepas kami. Jumlahnya sudah pasti, kalau Bapak Ibu nggak mungkin sembarangan. Kalau saya yang Pemprov, wah bisa berantem kita. Dari 2.700 dikumpul-kumpul bisa jadi 10.721. Begitu saya buka, semua orang yang namanya nyapu jalan direkrut jadi pengemis, tukang pemulung. Kita rekrut, langsung beranak pinak, kayak kita mengangkat honorer dari PNS. 2,5 tahun saya di DPR RI ngurus. Terus merasa terjolimi, tertinggal, ya macam-macam lah, tercecer. Begitu dibuka lagi, tadi tercecer 70.000, buka lagi 300.000 lagi orangnya. Dari mana nih semua? Tiba-tiba semua membuat surat keterangan honorer yang tidak pantas. Lalu itu yang kami coret-coretin sekarang.
Nah ini kami taktiknya seperti itu sekarang. Swasta lakukan, kalau bisa masyarakat mulai kerjakan, kalau sampai tidak ada yang mau kami kerjakan, kami sudah tahu hitungan biaya dan orangnya. Jadi nggak payah berantem lagi sama SKPD. Ya mudah-mudahan ini yang bisa kita lakukan. Sekali lagi terima kasih pada Kalbe Farma khusus Bintang 7. Ini supaya kerjasamanya terus bisa kita lakukan. Dan saya mau minta bukunya bawa pulang nanti. Saya kira itu dari saya dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Maka Taman Herbal Bejo ya, secara resmi saya buka. Resmikan. Tulisan prasasti. Kasih. Naik. Udah kan? Udah kan? Hah? Udah kan? Sudah ditandatangan Bapak Ibu? Berikan belum. Berikan applause-nya. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan pemberian plakat yang diwakili oleh Bapak Simon Jonathan sebagai Presidir PT Bintang 7 kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Simon, maju sini Pak Simon. Kita berikan tepuk tangan Pak Simon. kepada Pak Simon dan Bapak Basuki. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ini Pak, ambasadornya kita Pak. Acara peresmian Taman Herbal untuk hadirin Bapak Ibu. Didampingi oleh Capres dan Cawapres. Ya. Salam Jakarta hijau. Cuman begini, kalau kita KW-nya Sama, nah, kalau ini Pak Ahok yang aslinya tapi. Iya, kita harapkan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu membantu kami seperti ini. Nah, itu yang kita dorong supaya masyarakat kita tuh makin sadar akan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ini juga menghemat kantong kan. Jadi orang jadi sehat, pengetahuannya dapat, dan kantongnya nggak bocor nih. Ya tinggal petik, kalau dia ngerti dilatih. Nah kalau malas ya sudah beli aja deh sasetnya deh. Betul. Kalau malas nyampurnya nih. Jadi minimal masyarakat tidak ada lagi orang-orang yang susah, yang tidak bisa ketolong. Di samping itu kan jadi hijau juga taman. Nah itu yang kita harapkan. Ya tamannya taman-taman yang bersifat produktif. Kita sudah mulai dorong tanaman kayu yang keras, termasuk tanaman pohon buah-buahan. Nah termasuk tanaman-tanaman herbal ini. Jadi Pak Gubernur menginginkan seluruh DKI itu nanti pohon-pohon itu pohon yang produktif. Bukan pohon-pohon yang asal gede aja tuh nggak. Tapi nggak ada gunanya, jual kayunya kagak bisa, miring-miring, bunganya kagak ada, daunnya juga nggak bisa buat ngapa-ngapain, nah itu rugi. Padahal luas di Jakarta kan besar banget. Tanah Jakarta gitu mahal, kalau kita bisa gunakan buat produktif ini kan bagus. Itu sih harapan kami. Makanya kan saya berterima kasih pada untuk tetap menjaga tamannya tetap asri, Bapak Ibu. Karena beliau ini juga menjamin menaruh orang yang kerja dan menaruh orang buat melatih. Kerjasama juga dari PKK. Nanti kelihatan kok mana yang malas, mana yang enggak. Kayak tadi untuk yang Habib, ya kan program balikin produk Bintang 7 itu. Nah saya juga ragu, mau nggak orang ngumpulin, cuma tukar tanaman. Orang Jakarta kan lebih baik yang otaknya kan time is money dia bilang kan. Itu masalahnya juga. Nah tapi kalau dia lingkungannya bersih, kalau ada kerjasama juga dengan wali kota, yang bersih dapat hadiah apa seperti itu, dia harus gabung. Jakarta ini mesti dibangun dengan semua pihak terlibat. Nah baru bisa jalan. Nanti dari DKI sendiri seperti apa sosialisasi untuk taman herbal itu? Bintang 7 terus lakukan nih kerjasama camat lurah. Betul. Nah, jadi jangan keluarin anggaran lagi dari APBD. Kalau dilibatkan ke APBD lagi, wah nanti semua bengkak lagi tuh alasan sosialisasi, padahal duitnya tuh hilang aja tuh. Nanti Bintang 7 sosialisasi. Saya udah hafal lah namanya gitu. Dulu taman tuh ada satpam yang jaga, gila nggak berapa miliar. Sudirman Tamrin ada satpam yang jaga taman, masuk akal nggak? Median jalan itu loh. Saya nggak habis pikir mau berapa miliar jaga buat jaga Sudirman Tamrin. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Tapi itulah yang terjadi dulu. Kami mau beli. Jadi begitu masyarakat nanti dia udah kepincut,
pasti mereka ngomong kan sama RW Lurah di Musrembang kan, Pak, sebetulnya itu kalau tanah kami punya 200 meter atau 100 meter nih Pak, kami bisa tanam taman nih, kami udah semangat nih. Nah kalau udah semangat gimana, tanah nggak ada nih Pak. Tanya aja tangga lu, siapa yang mau jualan di rumah, kita beli aja deh rumahnya kita beli, kita bongkar, jadiin taman. Jadi ini adalah cara untuk mendorong masyarakat, naksir dulu, dia udah suka, dia udah ngerti, pasti dia mengeluh tidak ada lahan. Begitu dia mengeluh tidak ada lahan, kasih tahu kami rumah siapa mau dijual, asal jangan ada parkiran mobil ya. Nah, dia bisa bohong-bohongin kami nih, asal di dalam gang-gang sempit, kami beli aja rumahnya, bongkar buat taman. Nah, seperti itu pola kerjanya. Ya. Oke, Kasih. mari Pak, sebentar. Oh ya udah. Dari tanggal 2 Itu tuh Pak Gubernur nanam, Pak Gubernur. Silakan. Ini foto nggak banyak keluarin dulu nih. Koalisi penghijauan. Koalisi sehat. Koalisi Pak buat kekuasaan. Kepentingan rakyat. Koalisi rakyat. Tahu itu aku mah di depan. Nanti gue